Peranan agama. Agama mempunyai peranan penting dalam mengatur atau mengorganisasikan dan mengarahkan kehidupan sosial. Agama juga menolong menjaga norma-norma sosial dan kontrol sosial. Ia mensosialisasikan individu dan melakukan kontrol baik terhadap individu maupun kelompok dengan berbagai cara. Fungsi agama. 1. Sebagai sarana pendidikan, agama dapat berfungsi sebagai sarana terbaik untuk mengajarkan hal-hal yang baik yang dapat menguntungkan banyak pihak. 2. Sebagai sarana untuk keselamatan. Agama berfungsi sebagai jalan terbaik bagi penganutnya berhubungan dengan Tuhannya agar dapat memohon dan mengharapkan keselamatan dari kejahatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. 3. Sebagai jembatan perdamaian dunia. Berperilaku baik, saling menghormati dan menyayangi dengan orang yang berbeda dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan dan sebagai alat untuk menuju perdamaian dunia. 4. Sebagai alat untuk sosial. Dengan beragama, manusia akan lebih peka, lebih cerdas dan lebih tanggap dalam menyikapi dan menghadapi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. 5. Sebagai tempat untuk berinteraksi. Pada dasarnya, ajaran kebaikan dan kebenaran ada pada semua agama apapun di dunia. Agama mengajarkan manusia untuk saling bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain atau agama lain. 6. Sebagai semangat kreativitas. Ajaran agama untuk memberi semangat kemandirian dan kreativitas seseorang agar lebih baik dan terarah tanpa disusupi oleh kecurangan atau kejahatan-kejahatan yang merugikan orang lain. 7. Sebagai identitas diri. Agama apapun di dunia adalah sebagai identitas seseorang sebagai umat yang beragama dan tidak ateisme atau tidak beragama. 8. Agama juga bisa disebut sebagai ajaran teoritis, yaitu yang mengajarkan tentang cara bagaimana berperilaku yang baik yang sesuai norma, moral, dan aturan-aturan, perintah serta larangan-larangan yang berhubungan dengan etika bermasyarakat. 9. Agama juga bisa disebut sebagai benteng kekuatan, yaitu sebagai benteng kekuatan yang tidak mengenal ruang dan waktu karena berperan besar dalam mempengaruhi perilaku dan sikap manusia secara individu ataupun secara sosial. 10. Agama juga bisa disebut sebagai kebanggaan, yaitu memiliki agama berarti memiliki kebanggaan karena mempunyai Tuhan tempat kita berserah diri, memohon bantuan dan sarana untuk beribadah agar menjadi manusia bisa lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa dan menjadi pribadi yang lebih baik. Syariat Islam mencakup seluruh kehidupan manusia dan tidak ada satupun perbuatan manusia kecuali ada hukumnya. Sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama bahwa tindakan manusia baik berupa perbuatan maupun ucapan dalam hal ibadah maupun muamalah, berupa tindakan pidana maupun perdata, masalah akad atau pengelolaan, dalam syariat Islam semuanya masuk dalam wilayah hukum. Hukum-hukum itu sebagian ada yang dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan sebagian tidak. Tetapi syariat Islam telah menetapkan dalil dan tanda-tanda tentang hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga seorang mujtahid dengan dalil dan tanda-tanda hukum itu dapat menetapkan dan menjelaskan hukum-hukum yang tidak dijelaskan tersebut. Dari kumpulan hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan tindakan manusia yang diambil dari nas-nas yang ada atau dari pembentukan hukum berdasarkan dalil syariat yang tidak ada nasnya, terbentuklah ilmu fikih. Ilmu fikih menurut istilah ialah pengetahuan hukum syariat praktis yang digali melalui dalil-dalil yang terperinci. Berdasarkan penelitian, para ulama telah menetapkan bahwa dalil yang dapat diambil sebagai hukum syariat itu ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas, dan bahwa sumber pokok dari dalil-dalil tersebut serta sumber hukum syariat adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah sebagai penjelas atas keglobalan Al-Quran, pembatas keumumannya, pengikat kebebasannya, dan sebagai penerang serta penyempurna. Dari keseluruhan kaidah dan hasil penelitian yang berhubungan dengan dalil syara yang dapat menunjukkan hukum tertentu, juga yang berhubungan dengan hukum yang diambil dari dalilnya atau hal-hal lain yang berhubungan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka terwujudlah usul fikih. Ilmu usul fikih menurut istilah syara adalah pengetahuan tentang kaidah dan pembahasannya yang digunakan untuk menetapkan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terperinci. Objek pembahasan ilmu fikih adalah perbuatan orang mukallaf ditinjau dari ketepatannya terhadap hukum syara dan
objek pembahasan ilmu ushul fikih adalah dalil syara' yang bersifat umum ditinjau dari ketepatannya terhadap hukum syara' yang umum pula. Syariat Islam yakni berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Sedangkan syara' berarti seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku, serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Pengetahuan tentang hukum syara' merupakan hasil nyata dari pengetahuan tentang fikih dan usul fikih. Yang ketiga, pendidikan Islam penting karena ilmu ini berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan Tuhan serta hubungan manusia dengan manusia lainnya. Pendidikan Islam yang berhubungan antara Tuhan dan manusia terlihat pada pembelajaran akidah dan ibadah, seperti pelajaran tauhid, masalah ibadah, dan lain sebagainya. Pembelajaran ini tentu penting agar kita bisa memperkuat keyakinan dan menjalani ibadah dan lain sebagainya dengan baik dan benar. Adapun yang berhubungan dengan antar sesama manusia, pendidikan Islam mengajarkan tentang adab dan tata krama dalam bergaul atau bermuamalat antar manusia. Pendidikan Islam juga penting karena ilmu ini jika diamalkan serta diajarkan kepada sesama manusia akan menjadi ladang pahala terus-menerus bahkan sampai akhirat kelak, atau bisa juga disebut sebagai amal jariah. Sedangkan untuk pendidikan keduniaan, semuanya akan tertinggal di dunia ketika sudah meninggal dunia. Adapun ilmu akhirat akan dibawa ke akhirat. Akan tetapi meskipun demikian, kita juga harus menyeimbangkan antara pendidikan keduniaan dan juga keakhiratan agar kita tidak kehilangan salah satu dari keduanya, baik itu dunia maupun akhirat. 4. Studi Islam ini sangat penting karena studi Islam mempelajari tentang kajian keagamaan. Bukan berarti mata kuliah yang lain tidak penting, tetapi studi Islam ini mempelajari lebih dalam tentang keislaman dengan sumber-sumbernya yaitu Al-Quran dan hadis. Karena pada hakikatnya studi Islam mengajarkan kepada umat manusia sebagai kehidupan yang selalu mengalami perubahan yang sifatnya meluas dan meningkat. Studi Islam mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai sebuah akal pikiran dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai objek kajian dalam studi Islam, kita harus berpedoman kepada dua sumber yaitu Al-Quran dan hadis. Islam sebagai objek kajian yaitu mempelajari apa yang dihadapi oleh pemikiran yang telah mengkaji ajaran Islam yang telah melahirkan bentuk pemahaman dalam studi Islam. Yang kelima, kedudukan metodologi studi Islam terhadap pengetahuan lain sangat penting. Hal ini bisa dicontohkan pada masyarakat Indonesia. Orang-orang mempelajari Islam hanya terfokus pada satu bidang saja, seperti pembelajaran fikih. Dia hanya terfokus pada pembelajaran fikih itu saja, dan ketika terdapat suatu masalah lalu dipatwakan, fatwa tersebut terkadang tidak dipatuhi karena berkaitan dengan ekonomi, kesehatan, bukan hanya masalah yang berkaitan dengan fikih saja. Dengan masalah tersebut dapat menjadi landasan mengapa metodologi studi Islam ini penting terhadap pengetahuan lain. Hal ini dikarenakan pada proses pematwaan diperlukan pengkajian secara sistematis dengan pendekatan dan metode yang tepat. Metodologi studi Islam ini sangat penting agar dapat menghasilkan pemahaman Islam yang utuh dari pemahaman yang semula sempit menjadi pemahaman yang luas.